Hai guys, dunia yang kita huni saat ini memang masih dipenuhi dengan berbagai macam misteri yang masih belum dapat dipecahkan oleh para ahli. Mulai dari ujung ke ujung bumi, bahwa laut masih banyak menyimpan misteri yang belum diungkapkan oleh manusia. Salah satunya adalah tentang keberadaan monster yang ada dalam legenda beberapa masyarakat dunia. Banyak makhluk misterius yang tidak diketahui apa dan dari mana asalnya. Seringkali penampakan makhluk-makhluk misterius atau monster itu membuat para saksi mata atau orang yang melihatnya terheran-heran, takut dan tidak tahu yang dilihatnya. Dan berikut daftar monster legenda yang ada dalam kepercayaan masyarakat dunia. Monster Kawuk. Salah satu monster legenda yang ada dalam kepercayaan masyarakat dunia adalah monster kok yang berada di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. Sejauh ini, jika kalian mendengar kisah mistis pada salah satu tempat, tetapi kisah tersebut dikabarkan hanya mitos, maka dalam pikiran kita adalah kabar tersebut hanya sebuah kebohongan. Meski begitu, ada beberapa orang yang akan menggali setiap kabar tersebut sampai benar-benar tahu keasliannya. Seperti pada cerita pada lapas Nusa Kambangan yang terdapat di wilayah Cilacap, Jawa Tengah. Banyak yang menduga jika mayat maupun narapidana yang tewas setelah dieksekusi akan secepatnya dikuburkan pada hari itu juga. Jika tidak langsung dikebumikan, maka yang terjadi adalah monster kawuk akan memakannya. Monster kawuk yang dibicarakan ini memiliki bentuk menyerupai biawak, tetapi yang membedakan keduanya adalah ukuran badannya yang berkali-kali lipat dibandingkan biawak. Monster kok sendiri dikatakan sangat besar, yang dipercaya akan memakan mayat yang belum dikubur dengan sekali telan. Menurut kepercayaan warga sekitar, monster tersebut berkeliaran di sekitar lapas Nusa Kambangan. Nama Kawuk sendiri masih belum jelas asal-usulnya dari mana. Namun mitos mengenai kok sangat populer karena diyakini mereka adalah pengamanan paling luar dari penjara Nusa Kambangan. Kawuk diyakini selalu berpatroli di sekitaran penjara dan tak segan memakan manusia yang berkeliaran atau manusia yang mati dan dilempar keluar wilayah penjara. Menurut mitos yang didengar semua orang, bahwa monster kok berasal dari jelmaan seorang manusia yang sedang menimba ilmu hitam dan berakhir tewas. Tewasnya orang tersebut pun dikatakan telah menjelma sebagai kawuk. Beberapa orang pun menduga bahwa monster kok yang dibicarakan orang-orang hanyalah kebohongan saja agar penghuni lapas tidak berani untuk kabur. Namun pada kenyataannya, masih ada yang nekat untuk kabur dari lapas Nusa Kambangan. Ini mitos tentang monster. Ini sangat dipercaya karena ada beberapa saksi mata yang melihat monster kok secara langsung. Saksi tersebut adalah seorang nelayan yang melihat langsung saat rekannya dimakan oleh monster kok sampai tidak tersisa. Selain itu, banyak juga kabar bahwa napi kabur dari lapas Nusa Kambangan, tapi jejak mereka tidak diketahui. Ular raksasa Kongo. Monster legenda selanjutnya yang ada dalam kepercayaan masyarakat dunia adalah ular raksasa Kongo. Setiap kali perang meletus, perhatian orang-orang akan langsung tertuju ke sana. Pasalnya perang merupakan peristiwa yang bisa merenggut begitu banyak korban dan menimbulkan kerusakan yang tidak sedikit. Meski begitu, cerita soal perang bukan hanya terbatas soal mereka yang bertempur mati-matian di medan konflik. Ada pula cerita mengenai penampakan makhluk-makhluk misterius dan bahkan monster yang hingga sekarang sulit dipecahkan oleh manusia. Salah satunya adalah penampakan monster ular raksasa Kongo yang disaksikan langsung oleh Remy Van Lier. Remy Van Lier sendiri adalah pilot asal Belgia yang sempat ditahan oleh Jerman saat negaranya diinvasi oleh Jerman pada masa Perang Dunia Kedua. Saat Remy berhasil melarikan diri dari tahanan, ia kemudian menyeberang ke Inggris dan bertempur sebagai bagian dari Angkatan Udara Inggris. Selama menjadi pilot di masa Perang Dunia Kedua, Remy memiliki reputasi yang begitu disegani karena dia berhasil menembak jatuh sebanyak 50 pesawat musuh. Ketika perang berakhir, ia pun kembali ke negaranya dan bergabung dengan Angkatan Udara Belgia. Pada saat itu, Belgia masih memiliki wilayah jajahan di Afrika, tepatnya di Kongo. Saat Kongo dilanda konflik yang menjelang kemerdekaan, Remy sempat ditugaskan ke wilayah tersebut 1959. Saat sedang berada di Kongo inilah, ia sempat menyaksikan sesuatu yang tidak pernah diduga sebelumnya. Ketika helikopter yang dinaiki olehnya sedang melintas di atas hutan Kongo, ia mengaku melihat sosok ular yang ukurannya amat sangat besar. Menurutnya ular raksasa itu memiliki panjang mencapai 15 meter dan jauh lebih panjang dari ular anaconda dari Amerika Selatan yang memiliki panjang maksimum 5 meter. Banyak pihak yang mengatakan jika yang dilihat olehnya itu adalah penampakan dari ular anaconda.
Meski begitu, Remy menambahkan kalau ular yang dilihatnya tersebut memiliki punggung berwarna hijau dan perut berwarna putih. Selain itu, ular tersebut juga sedang mendongak ke arah helikopter yang dinaikinya. Perilaku ini menunjukkan seolah-olah ular tersebut sedang bersiap untuk menyerangnya. Karena merasa terkejut, Remy pun kemudian memotret ular tersebut dari helikopter. Saat ini, foto yang diambil Remy menjadi foto yang paling populer di kalangan peminat kriptozoologi dan makhluk misterius. Meskipun begitu, tetap ada saja orang yang merasa skeptis akan pengakuan Remy tersebut. Pasalnya, meski foto yang diambil Remy nampak sebagai foto asli dan bukan hasil rekayasa, namun foto ini tidak disertai dengan objek lain sebagai pembandingnya. Sebagai akibat dari hal tersebut, sejumlah yang merasa ragu perihal apakah ular yang dipotret Remy memang benar-benar sebesar itu, atau hanya ular biasa dengan ukuran yang sama pada umumnya. Monster Mons. Monster legenda selanjutnya yang ada dalam kepercayaan masyarakat dunia adalah Monster Mons. Mons sendiri adalah nama dari suatu daerah di Belgia yang di zaman dahulu pernah menjadi pertempuran dalam Perang Dunia Pertama. Tahun 1914, seorang kapten selaku komandan pasukan Inggris pernah memerintahkan 4 orang anak buahnya untuk melakukan patroli di wilayah tersebut. Namun setelah berjalan berpatroli ke wilayah itu, keempatnya tidak pernah kembali ke markas. Saat mereka berempat tidak kunjung kembali, sang kapten menduga jika mereka telah tewas akibat dicegat oleh pasukan Jerman. Namun beberapa hari kemudian, jasad keempat orang yang hilang tersebut akhirnya berhasil ditemukan. Namun dalam kondisi yang sama sekali tidak disangka-sangka. Saat itu mayat mereka berempat terlihat berada dalam kondisi compang-camping dengan bekas gigitan di lehernya. Hal ini menandakan seolah-olah mereka baru saja diserang oleh hewan buas. Padahal sebagai tentara yang berpergian sambil membawa senjata, harusnya mereka masih sanggup mempertahankan diri dari para hewan. Seusai penemuan keempat mayat tersebut, kejadian aneh yang dijumpai oleh para prajurit di Mons semakin menjadi jeti. Menurut catatan, mereka kerap mendengar suara lolongan misterius dari balik pagar berduri. Kemudian setiap kali ada yang melakukan patroli, mereka akan diserang dan dicabik-cabik oleh sosok makhluk misterius. Menurut pengakuan dari seorang veteran Perang Dunia Pertama, makhluk misterius tersebut aslinya merupakan makhluk hasil eksperimen dari ilmuwan Jerman. Dikabarkan jika sang ilmuwan melakukan eksperimen dengan cara menggabungkan otak manusia dengan anjing raksasa Siberian, makhluk asal eksperimen tersebut kemudian dilepas ke hutan dengan harapan mereka bakal mencabik-cabik tentara musuh. Namun saat sang ilmuwan tewas dalam kerusuhan di Berlin di Jerman, berakhir pula lah teror yang ditimbulkan oleh makhluk tersebut di kawasan setempat. Meski pernyataan ini langsung diungkapkan oleh seorang veteran serang dunia, namun masih ada orang yang skeptis dengan hal tersebut. Mereka menyatakan bahwa sang veteran hanya mengarang-arang cerita mengenai monster pemakan manusia di Mons. Pasalnya tidak ada dokumen resmi dari masa Perang Dunia Pertama yang menyinggung nama sang kapten maupun ilmuwan Jerman tersebut. Namun siapa yang tahu kalau dokumen terkait mereka hasilnya sengaja ditutup-tutupi untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tak ingin diketahui oleh publik saat ini. Buaya raksasa U-28. Monster legenda selanjutnya yang ada dalam kepercayaan masyarakat dunia adalah buaya raksasa U-28. Semasa berlangsungnya Perang Dunia Pertama, kapal uap Inggris yang bernama Iberian sempat dicegat oleh kapal selam Jerman U-28. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung antara dua kapal tersebut. Namun pada akhirnya Iberian berhasil ditenggelamkan setelah terkena dua tembakan torpedo yang dilepas oleh kapal selam milik Jerman tersebut. Sepintas peristiwa ini seperti peristiwa biasa yang lumrah terjadi di medan perang. Namun yang membuat insiden ini begitu istimewa adalah apa yang terjadi tidak lama setelah kapal Iberian tenggelam ke dasar laut. Seorang kapten dari kapal selam U-28 pergi ke atas kapal selam sambil menyaksikan tenggelamnya kapal Liberian milik Inggris. Mengatakan kalau sekitar 25 detik setelah Iberian menghilang dari permukaan, ia mendengar ledakan yang ia yakini merupakan ledakan kapal Iberian. Tidak lama setelah ledakan tersebut, mendadak muncul makhluk raksasa yang melompat dari permukaan laut. Menurutnya, makhluk tersebut bentuknya menyerupai seekor buaya, namun dengan panjang mencapai 20 meter. Selain itu, dia juga mengatakan kalau makhluk ini muncul di permukaan laut selama sekitar 15 detik sebelum kemudian masuk kembali ke dalam air. Menurut laporan, sang kapten dari kapal selam Jerman ini bukanlah satu-satunya orang yang menyaksikan makhluk tersebut. Selain dirinya, sebanyak 7 awak U-28 juga ikut melihat makhluk raksasa itu.
Namun para awak dari kapal selam Jerman ini tidak bisa dimintai keterangan lebih jauh karena 6 di antara mereka tewas setelah kapal selamnya tenggelam tahun 1917. Sementara itu, satu orang awak tidak ingin menyinggung atau membahas perihal makhluk tersebut. Menurut pakar zoologi asal Belgia, makhluk ini mungkin aslinya adalah sejenis buaya purba, raksasa bernama Thalattosusia, yang kebetulan lolos dari kepunahan. Selain itu, makhluk tersebut juga diduga berhasil menampakkan diri ke permukaan laut karena terganggu oleh ledakan dari kapal Liberian milik Inggris. Ahul monster legenda selanjutnya yang ada dalam kepercayaan masyarakat dunia adalah Ahul, yang merupakan monster atau makhluk mitologi asli Indonesia. Makhluk misterius ini digambarkan sebagai monster terbang, berbentuk seperti kelelawar raksasa. Beberapa pendapat mengatakan bahwa makhluk ini berjenis Pterosaurus atau sejenis primata terbang. Seperti makhluk-makhluk misterius lainnya, belum ada pembuktian dari para ilmuwan tentang keberadaan makhluk ini. Dinamakan Ahul karena menurut para saksi mata di masa lampau, ia mengeluarkan suara yang panjang, di mana makhluk ini digambarkan seperti kelelawar raksasa, namun memiliki kepala mirip kera, dengan mata dan cakar yang besar, serta memiliki rentang sayap hingga 4 meter. Menurut kabar yang beredar, Ahul mendiami gunung salak dan hutan tropis di Pulau Jawa. Cerita lain menyebutkan bahwa Ahul terlihat sering jongkok di hutan dengan sayap tertutup dan rapat di samping tubuhnya. Selain itu, kakinya juga terlihat menunjuk ke belakang atau terlihat seperti terbalik. Ahul diperkirakan sebagai makhluk nokturnal atau aktif di malam hari, sementara pada siang hari, dia bersembunyi di gua-gua yang terletak di belakang atau di bawah air terjun. Saat malam hari tiba, makhluk ini akan keluar dari mulut goa dan menelusuri sungai dan danau untuk mencari ikan sebagai makanannya. Dikatakan jika pernah ada satu laporan mengenai Ahul yang terjadi pada tahun 1925. Saat itu, seorang ahli ilmu burung sedang menjelajah air terjun di lereng Gunung Salak. Beberapa saat kemudian, ada seekor kelelawar raksasa yang tidak dikenal terbang di atas kepalanya. 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 1927, dia pun kembali bertemu makhluk yang sama di dekat Sungai Cijengkol, Jawa Barat. Saat itu, ia mendengar suara yang berbeda, seperti suara raungan yang keras dan jelas tampak mengucapkan Ahul. Sang ahli ilmu burung yang mengaku sangat terpaku pada suara tersebut, sehingga tidak terlalu memperhatikan bentuk makhluk misterius itu. Pada waktu itu, sang ahli ilmu burung mengisyaratkan bahwa mungkin makhluk itu bukan kelelawar, melainkan sejenis burung unik yang sangat besar. Meski begitu, sampai saat ini tidak ada bukti fisik yang menunjukkan adanya makhluk seperti Ahul di Gunung Salak ataupun di hutan tropis Jawa.